Oke, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan role play ya teman-teman ya. Bagaimana saya bertemu dengan pasangan muda dan apa yang saya lakukan di approaching ini. Bagaimana saya melakukan fact finding, mengumpulkan data dari pasangan muda. Dan saya dibantu oleh Pak Yogi Triana dan Bu Leli. Oke. Eh, Pak, gimana nih? Lama kita nggak jumpa ya Pak ya? Lama banget sih, sejak pandemi udah berapa lama nih ya? Udah 18 bulan ya Ci ya? Iya, Kayaknya- benar. Dan kayaknya nggak ngaruh tuh pandemi sama bisnisnya Bapak dan Bu Leli ini. Benar nggak? Bener Bener iya, bener bener juga, enggak juga Ci, ada sih pengaruhnya. Ya, yang saya tahu kan Bapak punya kos-kosan cukup banyak itu Pak. Jadi kan yang saya lihat lagi ya Pak ya, kapan hari ke Kintamani, kapan hari di Singaraja. Enak ya Pak ya, jalan-jalan terus nih. C, kos-kosannya tetap C. Jadi ada berapa kamar, kamarnya sih tetap gitu ya. Cuman orangnya yang berkurang C. Beda kan ya C ya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kan mereka juga merasakan ya C ya, dampak dari pandemi ini, walaupun ya nggak semua orang gitu ya. Ada orang yang memang terdampak, ada orang yang enggak, tergantung juga kita bagaimana menanggapi. Bener kayak gitu? Ada triknya nggak supaya mereka itu bisa tetap ada di tempatnya kita ini Pak? Sebenarnya saya baru menyadari setelah pandemi ini ternyata yang kita buat kos-kosannya nggak terlalu berdampak ya kalau yang saya kelola. Kenapa? Karena itu kos-kosannya kelas menengah begitu ya Bu Cilia, ya kelas menengah yang masih punya pekerjaan tetap dan punya keluarga gitu. Jadi yang menengah ke bawah yang punya mertua ya berdampak banget. Ya. Hampir beberapa bulan nggak ada yang bayar, tapi di yang saya kelola ternyata itu masih rutin bayarnya, walaupun kadang kurang berapa gitu masih saya maklumi dan tidak ada yang pindah begitu Ci. Beda ya C ya, masing-masing punya apa ya, punya kemampuan tersendiri gitu ya C ya. Saya tahu pasti Pak Yogi sama Bu Leli ini pasti ngambilnya pasar yang itu. Karena apa? Bu Leli kan latar belakangnya dari perbankan ya, Iya. dan Pak Yogi itu dari apa? Profesional. Jadi saya lihat kombinasinya Pak Yogi sama Bu Leli ini sangat tepat sekali untuk merancang bisnisnya Pak Yogi dan Bu Leli. Pak, ngomong-ngomong, si Gauri gimana Pak? Gauri gimana? Soalnya C, kalau apa ya, namanya anak-anak gitu ya C ya, selama pandemi sih gimana? Kita bener-bener jadi bisa dibilang deket banget gitu sama anak-anak. Sebagian besar waktu kita kan di rumah nih, jadi kita dekat dengan anak, tapi gimana ya, kita mesti bisa atur waktu juga gitu ya. Jangan sampai kita kerja, kita banyak kerja di rumah tapi juga nggak tahu nih apakah benar ini waktu kerja atau waktu dengan anak itu. Jadi tantangannya di sana C, gimana kita bisa membagi waktu antara kerjaan dengan anak, benar nggak kayak gitu? Iya, dan selama ini Gauri sekolahnya online C. Online cuman kan tidak maksimal ya kalau anak seusia Gauri itu sekolahnya online. Jadi saya pun juga sebagai orang tua nggak maksimal bisa ngajarinnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ya masih emosian begitu C ya. Tapi saya juga lihat perkembangannya, kok dia sekolah online nggak begitu ya perkembangannya. Akhirnya kita memutuskan dia untuk panggil gurunya. Tapi setelah kita coba 4 bulan masih nggak ada perkembangan, akhirnya kita leskan di Anemone C. Ternyata C, Dari sebulan selama aja pandemi ini ya, kita nyadarin loh, jadi guru itu susah banget loh. Bener loh sebulan guru. sebulan itu di Anemon ada perkembangannya, akhirnya Gauri sekarang bisa baca. Oke. Nah, kayaknya sayang banget ya Bu Leli sama Pak Yogi ini dengan Gauri. Kayaknya apapun yang Gauri minta bakalan dikasih nih. Ayo. Enggak juga sih C ya, sayang banget, tapi kan kita mendidiknya biar nggak manja gitu. Ada bayangan nggak ke depannya Gauri itu, maksudnya ya dari sisi orang tua nih, pinginnya anak itu seperti apa sih?
semua orang tua pengennya anaknya sukses sih, Ce. Cuman kan tergantung sekarang apa minat dan bakatnya dia. Jadi kita benar-benar apa ya, menyediakan apa sih yang dia sukai gitu ya. Jadi tidak seperti sebelumnya kan kita pengennya anak ini jadi apa gitu, enggak. Jadi sepertinya kita lihat oke, Gauri ini ke depan cocoknya jadi apa sih minatnya dia. Nah itu yang kemudian kita berikan kepada Sudah mulai kelihatan nggak dari sekarang apa minat? kelihatan banget ya. Dia apa ya, dia suka sesuatu yang kayak menggambar itu, dia suka banget sih. Nah kalau belajar masih juga gimana ya, gimana Tapi ya. kalau gambar dikasih warna, Nah, kalau menggambar dia gua senang. suka. Jadi nanti arahnya kira-kira Mungkin arsitek ya. oke, arsitek. Nah, kalau misalnya arsitek, ada salah satu yang saya kenal tuh orangnya dia mempelajari mengenai arsitektur itu sampai ke London. Nah, kalau Gauri mintanya seperti itu gimana dong? Gimana ya, lumayan juga ya. Kalau ke Biayanya lumayan London juga ya. kita juga lihat sih nanti ya seberapa sih sebenarnya perlu biaya gitu ya. Kita harus menyiapkan itu semua. Tapi gimana pun juga ya Ci ya, Gauri kan satu-satunya milik kita sekarang ya gitu ya. Kita pasti akan memberikan yang terbaik buat dia. Apapun yang kita kerja sekarang juga larinya ke siapa sih? Pasti ke anak kita kok. Benar. Oke. Thank you Pak Yogi, Bu Leli. Nah, ini adalah salah satu cara dan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan pada saat saya melakukan approaching. Nah, di sini saya tahu kalau teman-teman bisa lihat sendiri ya tadi reaksi muka gitu ya dari pasangan muda ini. Kita memang role play teman-teman, tapi pertanyaan apa yang akan saya tanyakan kepada Pak Yogi dan Bu Leli saya tidak sampaikan sebelumnya gitu ya. Kan benar. Nah, di sini kita bisa lihat walaupun tadi saya menyatakan ke London gitu, mereka ready kok dengan segala sesuatunya, dengan secara mental mereka ready untuk melepas anak mereka untuk sekolah yang jauh. Yang kedua secara finansial juga saya tidak ada melihat keterkejutan yang menyebabkan oh anak saya nggak bakalan sekolah di sana gitu loh. Dari situ saya tahu mereka secara finansial mereka sudah prepare. Nah, dengan informasi seperti ini akan lebih mudah untuk saya masuk nantinya dengan ide atau konsep bagaimana kita pasangan muda ini memiliki perencanaan dana untuk kepastian pendidikan anaknya. Gitu. Oke, untuk sesi ini sekian teman-teman. Thank you.